Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih Binadik, yang kami sebut takzim beliau Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Yang terhormat yang mulia Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Safwan Ali Sarjana Agama, yang alhamdulillah pada hari ini bisa bersama-sama bersama kita dalam satu program, yakni tausiah ceramah agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah kita ikuti kata pengantar, sambutan sekaligus nasihat yang dibawakan langsung oleh beliau Bapak Kasih Binadik, Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Untuk beliau kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ibu Ketua Badan Takmir Masjid atau Balapas kelas 2 Gorontalo yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Ketua Harian Badan Takmir Masjid, yang kami hormati, yang sama kita muliakan Al-Mukarram Bapak Safwan Ali yang hari ini berkenan hadir di tempat ini. Terima kasih Pak Ustadz
Mudah-mudahan bisa memberikan kami ilmu sedikit untuk bekal akhirat. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita bisa berjumpa di tempat ini dalam rangka kegiatan seperti biasa, kegiatan kajian-kajian Islami di tempat ini. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi-tabi'in yang insyaallah curahan rahmat syafaatnya mengalir kepada kita sampai di yaumil akhir nanti. Jamaah yang saya cintai, saya banggakan, yang insyaallah sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada kesempatan ini di hari cuti bersama untuk para pegawai pemerintahan, kita di sini masih tetap melaksanakan kegiatan karena ini sudah merupakan bagian dari yang terprogram. Kita juga terima kasih kepada Pak Ustadz yang sungguhnya hari ini ada hari libur. Pak Ustadz bersama dengan keluarga tetapi berkenan hadir bersama kita untuk memberikan tausiah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini ingin kami sampaikan bahwa sebagaimana yang telah kami beritahukan sebelumnya, untuk kegiatan pendataan nomor induk kependudukan. Jadi sekali lagi nomor induk kependudukan. Jadi kami harapkan insya Allah sesuai dengan rencana, bila mana tidak terkendala, setelah hari Rabu petugas dari Dukcapil Kota Gorontalo itu akan hadir di lapas dalam rangka untuk pencarian, ya, pencarian nomor induk kependudukan dari bapak-bapak yang belum memiliki nomor induk kependudukan. Mungkin ada, tapi mungkin hilang KTP-nya, sehingga harus dicari melalui mungkin ada alat yang digunakan biasa, alat sidik jari, karena setiap orang yang sudah memiliki nomor induk kependudukan itu sudah melakukan perekaman sidik jari, sehingga insya Allah mudah didapat. Jadi insya Allah hari Rabu tanggal 25 Januari itu akan dilaksanakan di ruangan kunjungan. Saya kira tidak perlu panjang lebar dalam arahan kami, tapi kami mengharapkan persiapan dari bapak-bapak sekalian yang nanti kita panggil berdasarkan antrian yang sudah dicetak di registrasi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan bantuan Al-Quran kepada pengurus takmir, dan alhamdulillah saksikan langsung oleh Ustadz Al-Mukarram Bapak Safwan Ali SAG. Ini menjadi satu rahmat pada hari ini karena kita warga santri mendapat bantuan Al-Quran yang seperti halnya disampaikan minggu lalu. Kita berikan aplaus, tepuk tangan, dan satu syukur terhingga disampaikan langsung kepada GIP Gerakan Infak Beras dan Pasukan Anak Saleh yang alhamdulillah hari ini sudah mendatangkan bantuan di tempat ini. Untuk itu Ketua Takmir Bu Rita Gobel kami undang dengan hormat. Ketua Takmir Ibu Yulita Gobel didampingi langsung oleh Ketua Harian Bapak Faisal Mauduto SOS MSI. Iya, penyerahan langsung kita berikan aplaus untuk warga santri dan warga binaan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kalam ilahi telah
Kita doakan pada sore hari ini untuk dari komunitas PAS, Pasukan Anak Saleh dan Gerakan Infak Sadak untuk tetap istiqomah dalam menunaikan ibadah, nasrul ibadah, alhamdulillah rabbil alamin. Dan demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah kita pada acara inti, yakni tausiah atau ceramah agama yang disampaikan langsung oleh beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Bapak Safwan Ali SAG. Untuk itu beliau kami undang dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik, Ibu Ketua BMT, Bapak Ketua Harian BMT, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di siang hari yang cukup panas ini kita masih coba untuk memaksakan diri kita dengan satu niat, mencari sebuah keteduhan lewat tempat sujud kita, menghadap penguasa kita Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tiba-tiba sedih. Yang pertama, saya meneteskan air mata tadi itu cukup lumayan derita ini. Yang lain bebas, kita orang tidak. Tapi yang kedua, air mata saya air mata iri. Tempat ini adalah tempat di mana dosa dan kesalahan kita semuanya disedikitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit itu penggugur dosa, termasuk ini yang seharusnya kita segala macam mau bebas, tidak diperbolehkan, dikungkung batin kita. Batin dengan logika sering bertengkar, bersatu di tempat sujud hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih tertarik sama saya tadi, tiba-tiba juga sampai otomatis meleleh air mata. Saya ini bukan seperti ini sebenarnya. Tadi ini yang membaca Al-Quran, bukan pembacanya itu biasa, cuma ayat itu entah kenapa dia pilih itu ayat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Kita ini, saya satu saat juga mungkin punya potensi. Wahai malaikat, aku mau ciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat bilang, ya Allah, kalau mau diciptakan mereka ini menimbulkan kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi. Allah bela, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Wahai malaikat, tunduklah kepada Adam ciptaanku. Kita anak cucu Adam, turunan Adam. Tidak dua manusia yang Allah ciptakan. Terang ini saudara semua. Jadi saya kalau datang kamar sini ini saya sama juga dengan datang kepada putu. Apa namanya putu ini bahasa Gorontalo, seorang Gorontalo. Jadi apa, sambung nyawa saya. Sama kita orang ini satu, tidak ada. Apa ada yang bilang kemarin, oh saya berbeda, saya tidak bersaudara. Memang kita orang keturunan siapa? Bahwa Adam dengan Hawa.
mau Israel, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, sama-sama satu, cuma Adam. Apa pernah ada Allah selain Adam ada juga orang lain yang diciptakan? Tidak ada, cuma Adam saja. Ini Al-Quran kalau kita orang mau kaji. Wahai malaikat, sembah Adam, tunduk, sujud. Malaikat ini kemudian ada yang mau, ada yang tidak mau. Yang tidak mau ini dikatakan iblis. Makanya dikatakan balasa. Siapakah iblis itu? Iblis itu adalah malaikat yang tidak mau tunduk pada perintah Allah. Dikatakan iblis. Iblis itu istilah balasa, pembangkang. Begitu dia tidak mau tunduk, kemudian dia minta izin pada Allah. Allah murka sama dia, kau iblis, kau malaikat yang tidak mau menyembah pada Adam, saya masukkan engkau ke neraka. Si iblis bilang, iya sudah keputusanmu, tidak apa-apa, saya terima, tapi izinkan saya mengganggu ini teh Adam pe anak cucu ini. So dia dialog yang bikin kita masuk. Kata si iblis, kok Allah kabulkan? Silakan, kalau nggak boleh ganggu. Makanya ada semua ungkapan katanya, ternyata doa iblis itu Allah terima juga. Kenapa doa manusia tidak? Soalnya beda. Doa iblis betul-betul bermohon. Doanya manusia mendikte. Ya Allah, berikan aku mobil. Dan mendikte itu. Ya Allah, berikan aku kenikmatan. Tidak cukup ini kenikmatan yang aku berikan. Nggak minta-minta lagi. Tidak usah. Allah so tahu, kata orang-orang yang ada di pabrik Sprite, ku tahu apa yang kau mau. Allah Maha tahu, Allah Maha kuasa, Dia pencipta segalanya. Dia so tahu apa yang terbetik di batinmu yang paling dalam sekalipun Allah telah mengetahuinya. Kan tidak perlu kita nanti, ya Allah, ya Allah. Jangan ragu. Ya Allah, terimalah sholatku. Jangan bermohon pada Allah menerima sholat. Perbaiki sholatmu, otomatis Allah terima. Tidak perlu kita mau minta-minta lagi. Allah. Makanya saya katakan, iblis pedoa diterima karena dia bermohon. Manusia pedoa tidak diterima karena dia mendikte. Dia dikte ini Allah. Ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Allah bilang tunggu dulu. Nah, inilah perbedaannya. Satu inti kita dapatkan bahwa sebenarnya berdoalah sesuai dengan makna doa, yaitu bermohon. Apa yang kita mohonkan? Semua yang tidak kita mampu dalam batin kita. Ya Allah, kuatkan batin hamba mengarungi kehidupan ini. Ya Allah, berikan kesejahteraan orang-orang yang hamba tinggalkan. Artinya kita orang ragu. Di situ itu yang kita orang mohonkan. Kemudian perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak, Ibu, semua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kita orang 1 kali 24 jam, sekian menit, sekian detik beristighfar, belum tentu mau terhapus terampe dosa semua. 1 hari. Makanya perbanyaklah istighfar. Lewat istighfar Allah akan memberikan butiran-butiran kemuliaan pada kita. Allah akan menurunkan semua hal-hal yang baik dalam pikiran kita dengan melalui istighfar. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya, astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Jangan main-main dengan istighfar. Ketika Adam seenak-enak di surga, Allah bilang, Adam, kau ciptaanku, nikmati ini surga. Tanpa Adam meminta, oh Adam ini bosan diri laki-laki, akas dapat kenikmatan yang lawan jenis, diciptakanlah Hawa. Apakah Hawa itu lahir dari mana? Tidak usah ditanya-tanya lagi itu. Baru Hawa DP mama siapa Pak? Tidak DP mama. Kayaknya tidak usah pikir lagi Hawa itu siapa DP mama, Adam siapa DP papa. Pokoknya diciptakan saja begitu. Karena ini Quran yang bilang. Mereka hidup di surga dengan penuh kenikmatan.
Jangan perlu ditanya kenikmatan itu bagaimana Pak. Ada orang bertanya, Ustadz, apakah Adam dan Hawa waktu di surga itu ada bata lanjang atau tidak? Tapi bilang anak tidak tahu, anak tidak pernah hidup dengan orang. Sampai sana dia pikiran, dia bilang bata lanjang. Tidak usah dipikir begitu, itu ke Allah punya. Artinya nikmat di surga itu dibentangkan oleh Allah kepada Adam dan Hawa. Tapi Allah bilang, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah pertama kali meletakkan satu aturan kepada ciptaannya. Hei Adam, hei Hawa, jangan kau sentuh pohon ini. Kalau kau sentuh, zolimlah engkau. Malaikat ini yang terjadi iblis ini, dia ganggu. Dia nggak ikut. Akhirnya mereka menyentuh pohon itu. Dalam cerita kemudian mereka memakan. Baru katanya kalau waktu makan itu si Adam cuma makan satu, bos setengah. Jadi di sini walima ini. Di Hawa sudah makan dua, sampai di dada. Jadilah buah dada. Padahal tidak ada urusan dengan buah dada. Kita bilang cerita orang ini terlalu di. Nah kalau ini semuanya dimakan itu, ini buah apa DP nama? Buah huldi. Buah huldi, buah hanga, kan begitu toh? Nah, jadi tidak mungkin jadi buah hanga, kan tidak mungkin. Tahu buah hanga? Yang terbang-terbang di pohon-pohon itu. Tidak mungkin seperti itu di situ. Diganggulah beliau, Adam, Hawa. Mereka menyentuh itu. Allah murka pada Adam. Hai Adam, kenapa? Engkau sentuh, engkau tidak ikuti aturanku, maka engkau akan kuturunkan ke muka bumi. Bukan ke neraka tapi ke muka bumi, diturunkan ke muka bumi sesuai dengan tujuanku. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Begitu Adam maut. Apa yang bikin Adam sampai bertobat? Kemudian Adam fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Nanti di Quran itu terus kaman itu bacaan itu masuk Al-Baqarah semua, sambungan daripada ayat tadi. Fatalaqqa Adamu mir rabbihi. Adam kemudian bertemu dengan Allah, dia temui Allah. Kalimatin, mengungkapkan satu kalimat. Fataba alaihi, Allah ampuni kesalahannya Adam. Padahal ini berkemuka dengan Allah ini. Kita orang pedosa bukan tidak berkemuka dengan Allah, orang tidak tahu Allah itu di mana. Gaib bagi kita orang. Sekarang Adam berkemuka dengan Allah, pencipta. Adam langkahi itu dia, Adam hianati itu dia. Karena terpengaruh oleh godaan iblis tadi. Tapi Adam hanya mengatakan satu kalimat, fataba alaih, Allah terima tobatnya. Apa tobatnya? Apa kalimatnya? Ungkapan astagfirullah rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Istighfar, bahwa itu yang astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dari Nabi Adam terus sampai dengan Rasulullah SAW muncullah itu kata-kata istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar. Tidak mau masuk petunjuk dari Allah kalau tanpa istighfar. Bersihkan dulu kita sampai batin. Semakin banyak batin, terang bersihkan batin dengan istighfar, Allah memberikan petunjuk. Seharusnya ngana begini, seharusnya begini. Ini di sini kan cuma dua, cuma hidup dengan mati. Hidup masih begini, mati sudah tidak ada, selesai. Mumpung selama masih kita orang hidup, perbanyaklah ibadah. Sholatmu akan lurus ketika istighfarmu benar. Banyak orang yang sembahyang sombong, betul? Banyak orang yang sembahyang angkuh, betul? Istighfarnya tidak lurus. Tidak lurus istighfarnya. Kalau dia benar-benar istighfar, tunduknya sholat itu adalah betul-betul ketawaduan, bukan sekedar menyembah sholat, bukan sekedar menyembah waktu. Lohor, sembah lohor, cuma sembahyang sebentar lohor, bukan menyembah sholatnya, bukan menyembah waktunya, tapi saya ke sana waktu lohor begini peragaannya, saya sholat menghadap Allah karena saya ingin menyembah Allah. Itu hasil daripada istighfar. Titipan saya yang pertama itu. Insyaallah perbanyak istighfar, biasakan di muka, di mulut kita. Kasih biasa itu dia. Kalau biasa dengan di mulut butik kadang-kadang boleh maafuin ya. Kalau orang Gorontalo saja sebagai itu. Ketika tendeleng Allah. Ganti itu astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Mumpung masih di sini. Ganti itu dia.
Ya. Ada kan begitu? Saya buka-bukaan aja karena memang kita sama-sama. Cuma kesempatan saya masih di luar, kesempatan Bapak sekarang sudah di dalam. Cuma itu dia perbedaan. Kita sama-sama manusia ciptaan Allah, satu turunan Adam dan Hawa. Mari kita berbagi untuk ketenangan batin kita. Kemuliaan yang paling tinggi bukan pada harta, bukan pada ilmu yang kita miliki, bukan pada kehormatan. Kemuliaan yang paling bagus adalah dalam kebahagiaan batin kita. Di mana batin kita mulia? Ketika kita menghadap Allah tanpa beban apapun. Kita menghadap Allah bukan karena apa-apa, tapi karena pantasnya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Titipan pertama, perbanyak istighfar. Istighfar adalah penggugur semua apa yang ada dalam dirimu. Prakteknya bagaimana? Kan istighfar kan cuma bersuara astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan pertemuan kesempatan ini saya cuma bawa dua itu. Yang kedua, sering-seringlah wudu. Walaupun Al-Quran mengatakan idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wudu itu kalau kita menuju sholat. Itu isyarat apa? Bahwa engkau mau menghadap Allah itu berwudu dulu. Itu isyarat. Kalau engkau ingin memelihara dirimu biar bersih, biasakan dirimu juga dengan berwudu. Lagi emosi, lagi suka marah, lagi suka segala macam, ambil air, berwudu. Wudu itu mulai wajah, tangan, kepala, kemudian kaki. Insya Allah kalau ada waktu kajian, ada jadwal kajian, kita akan coba mengkaji itu semuanya. Mulai dari yang dibilang toharoh, kemudian sholat, kemudian puasa, kemudian zakat. Terang pelajari semuanya. Tidak akan habis waktu kalau kita orang betul-betul ingin mengkaji nikmat-nikmat Allah lewat ajaran-ajarannya melalui Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang saya katakan. Sering-seringlah berwudu. Ketika sudah mau arga segala macam, berwudu. Baru Ustadz boleh berwudu tidak sambayang? Tidak apa-apa Allah. Berwudu dulu. Jadikanlah sholatmu karena benar-benar batinmu tergerak untuk menghadap penguasamu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih sembahyang kemudian mengakui, siapa ngana sembahyang? Pak Kasih ada, nanti Pak Kasih, dia ada lia-lia kamari. Siapa ngana sembahyang? Oh sana ada ti Pak Anu, lia kamari. Itu hati-hati. Itu hati-hati. Tidak perlu seperti itu. Kalau tidak mau sembahyang, tidak sembahyang. Dalam artian bukan tidak mau sembahyang, tidak sembahyang sama sekali. Belum. Gerakan batin kita. Cuma latih batin kita untuk senantiasa tepat waktu. Hidup ini adalah rangkaian latihan-latihan untuk diri kita dalam rangka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Patut disyukuri Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita masih Allah beri kesempatan untuk menghirup udaranya, masih hidup. Meskipun posisi kita seperti ini dia, di luar sana juga banyak orang yang bebas, tapi ya mati, ya sudah selesai. Makanya ingin saya sampaikan, tak adalah arti apa-apa. Semua ini tidak ada penghambat, bukan apa-apa semua bagi kita yang sekarang. Orang yang ada di sini, orang yang dibina, orang tidak dibina, orang yang tidak ada masalah semuanya itu. Cuma dua permasalahan, hidup kemudian mati. Kalau masih hidup berarti ada kesempatan, setelah kita meninggal habis putus semuanya. Nah, jangan sampai yang ya kita sia-sia dalam waktu seperti itu. Jadi yang pertama titipan saya adalah perbanyak istighfar, kemudian yang kedua sering-seringlah berwudu ketika kita merasa perlu. So agak galau, suka segala macam, coba berwudu. Walaupun tidak untuk sholat. Air wudu itu bukan airnya air keran biasa, cuma air pam, cuma air sumur, cuma kita niatkan untuk ibadah. Jadilah dia sebagai air ibadah. Jangan bikin rumusan baru. Kalau ngana tidak mau suka galau, minum air wudu. Bilang minum air wudu. Saya bilang minum air wudu ini yang bagaimana? Terus setengah mati. Apalagi sebentar lagi puasa, 23 Maret sudah masuk puasa. Ambil air wudu, yang masuk satu tangan, yang keluar tinggal setengah tangan. Artinya kalau mau minum, batal. Niatkan batukar, gentleman. Jangan menipu. Allah tidak akan tertipu karena Allah tahu semuanya.
Jangan engkau menipu dirimu sendiri. Allah menghukummu karena engkau telah menghukum menipu dirimu sendiri, bukan menghukum Allah. Allah tidak akan pernah terdustai, Allah tidak akan pernah tertipu, Allah tidak akan pernah teringkari. Allah adalah Allah. Terang beribadah dia tidak angkat ke atas, sudah jadi top. Kita orang tidak beribadah, dia tidak turun. Allah adalah pencipta kita. Marilah kita dekatkan diri kita kepada Allah, batin kita kepada Allah dengan langkah-langkah yang akan kita laksanakan dalam hidup dan kehidupan kita. Terakhir ingin saya sampaikan, untuk mengimbangi istighfar kita, maka ikutilah istighfar itu dengan kelembutan batin kita, bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasih baku damping itu. Kalau solawat itu masih boleh kita orang laksanakan biasa, kalau istighfar, kalau bisa dalam penuh konsentrasi. Orang duduk, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itu yang paling pendek. Yang agak panjangnya, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan terlalu cepat-cepat ya. Astagfirullah. Dia tan mau betul astagfirullah. Allah bilang, apa yang kena bekeng-bekeng ini? Tidak sopan. Stapler. Nah, kalau dia pegawai ya, menjadi stapler. Perbanyak istighfar itu bukan banyak DP banyak itu kalau DP jumlah dihitung-hitung, bukan itu dia. Perbanyak istighfar itu betul-betul banyak masuk ke tubuhmu yang membuat dirimu terpengaruh dengan istighfar itu. Astagfirullahaladzim, gugur. Astagfirullahaladzim, gugur. Astagfirullah. Itu yang dikatakan. Paksa diri. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang dimaksudkan. Bukan kemudian staplas. Ini nanti insya Allah pembina yang dari melalui BMT, kalau yang imam-imam di sini nanti silakan Subhanallah, 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 subhanallah. Ada makna itu, maha suci Allah. Kan coba samla. Akhirnya maha suci Allah tasingkat jadi sial. Jadi maha suci Allah disingkat jadi sial. Itu kan itu samla. Aduh. Oh, katanya di dalam hati itu Pak, jangan begitu dengan Allah, jangan seperti demikian. Silakan engkau berbatin dengan orang sesama ciptaan, tapi jangan engkau berbatin dengan Allah. Lengkapi batinmu dengan ucapanmu. Itu perbedaannya. Nah, kalau dengan Bapak Kasih saya boleh berbatin. Kan tidak mungkin Pak Kasdin ya. Saya batin kan boleh saya panggil lengkapnya Pak Kasdin. Nah, kalau yang Din kan boleh tahu. Yang lebih singkat kan boleh. Boleh, selama manusia. Cuma Allah kan lah. Kok Allah nggak singkat. Lah. Berhenti ganti casing. Makanya saya katakan tadi, banyak amalan kita Allah menyindir dalam ayat surat Al-Ghasyiyah. Amilatun nasibah. Tapi apa akibatnya? Tasla naron hamiyah. Berbuat baik yang banyak, taat dia menurut dia, tapi Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kenapa? Karena tadi itu lah subhanallah. Coba subhanallah. Alhamdulillah. Banyak sekali Ustadz, 33 kali. Jangan sampai 33 kali, tidak usah dihitung-hitung. Kalau dihitung 33 kali berarti kalau 32 tidak sah. Kalau 34 tak lebih. Nah, itu hanya anasir kita, prediksi kita. Biar ada batasnya. Jangan menghitung-hitung kita berkalimat thayyibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Lakbar. Dosa kita Pak. Makanya saya katakan itu, dosa bukan kita dapati nanti kita berbuat kerusakan di muka bumi. Dosa bukan kita dapati nanti kita berbuat salah.
dosa bisa kita dapati dalam duduk sementara menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya robah pola sedikit, subhanallah walhamdulillah, subhanallah subhanallah subhanallah. Ustadz baku dusu dengan imam, jangan dusu-dusu itu imam, dia tidak lari, kasih biar dia sendiri. Kalau imam bilang Allahu Akbar, mulai subhanallah, biar nanti ente subhanallah alhamdulillah. Ini yang sepele saja ini dia. Oh sudah terbiasa Ustadz, karena kita orang sudah kebiasaan itu, jadi oh jangan seperti itu. Apalagi yang paham-paham itu jangan kita pakai Allah Akbar. Kenapa hu tidak ada? Sudah dalam dada. Boleh, saya sepakat, saya terima, tapi semuanya. Allah Akbar. Itu tak? Allah Akbar. Sami Allah Akbar. Nah, jadi bagus. Semua, jangan cuma satu yang anak kasih singkat. Karena memahami katanya sudah dalam dada, jangan. Imam, kalau ada di sini imam yang sudah kita latih juga, jangan disingkat-singkat imamnya. Sering sekali itu dia. Bahkan sampai dengan kita orang so imam saja begitu. Yang di Allahu Akbar itu kan Allahu Akbar lagi. Allahu Akbar, begitu ya? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh, seharusnya Allahu Akbar, ikutkan huruf alif di situ. Tidak boleh kita pisah. Allahu Akbar, tidak boleh. Ini terang ganti depan. Yang terakhir, tinggal 15 menit, jam 5. Yang terakhir yang saya sampaikan, kita perbaiki salam kita hari ini ya Bapak. Salam yang benar adalah Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban yang benar adalah Waalaikumsalam. So mulai ganti sekarang Waalaikumsalam, itu gugur makna doanya. Salam adalah doa. Haram orang berbuat kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, nyawa dan dirinya diharamkan oleh Allah ketika dia sudah mengucapkan salam. Pak Kasdin marah besar, saya salam Assalamualaikum, dia jawab Waalaikumsalam, gugurkan amarahnya, tidak boleh dia memarah. Ketika dia salam kemudian tapsa dia pukul, berarti dia telah berdosa, membunuh hak-hak Allah. Itu aturannya. Makanya kalau ada yang soal begitu, betul-betul doa kepada Allah, Assalamualaikum, selamat, kesejahteraan untukmu. Jawabannya Waalaikumsalam. Orang yang somarah disalami dia. Begitu dia jawab berarti hilang amarahnya. Nanti dia mau poli, kapan poli baru dia mendapat kamari. Pas tidak pas salam baru kita pukul ente. Nah, tidak seperti demikian. Jadi kita biasakan dengan salam itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya Waalaikumsalam. Jangan menghilangkan huruf alif lam pada kata-kata Assalamualaikum, karena Assalamualaikum adalah gantungan doa yang telah direvisi oleh Rasulullah setelah kaum jahiliyah. Israeliat begitu, Yahudi itu begitu, Assalamualaikum, salam, itu tidak pakai itu assalam. Rasulullah datang tidak menggantikan itu, mengembalikan kepada posisi semuanya awalnya, karena bahasa Arab Assalamualaikum, alif lam kita orang ikutkan, Assalamualaikum warahmatullahi boleh atau Assalamualaikum. Jawabannya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang mungkin beginilah posisi saya, di luar di dalam juga begini demikian. Pak Kasdin, saya mohon maaf untuk kesempatan ini. Insya Allah nanti kita bicarakan kembali untuk tindak lanjutnya. Akan tapi untuk pada kesempatan ini kita boleh akhiri pada jam ini, tidak ada dialog dulu biar nanti, karena ini masih awal pertemuan dengan kami. Mungkin diakhiri dengan doa ya. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.